Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok satu akan membahas tentang jenis-jenis karangan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Amanda Putri. Yang kedua ada Adelia Nur Aini. Dan ketiga ada Muhammad Wildan Pamungkas. Nah, yang pertama narasi. Narasi merupakan bentuk karangan yang isinya yaitu cerita tentang rangkaian peristiwa yang tujuannya untuk memperluas pengalaman orang lain. Nah, biasanya tersusun sesuai dengan urutan waktu. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, berbentuk cerita tentang seorang manusia. Yang kedua, menonjolkan pelaku. Yang ketiga, terdapat runtutan peristiwa dari waktu ke waktu. Yang keempat, disusun secara sistematik. Jenis-jenis narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau narasi teknis. Narasi yang memiliki sasaran menyampaikan informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang lain tentang kisah seseorang. Yang kedua, narasi sugestif, yaitu suatu karangan yang berusaha untuk memberi suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Nah, inilah contoh dari narasi. Berkunjung ke rumah saudara. Hari Kamis kemarin, aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya pemberangkatan dari kota Semarang naik bus, berhenti di terminal, dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang di lokasinya di pinggiran kota Surabaya. Namun, rencana ini akhirnya tertunda karena supir angkot mogok beroperasi. Akhirnya, kami harus menggunakan alat transportasi lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis karangan yang kedua, yaitu eksposisi. Eksposisi merupakan bentuk karangan yang memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu informasi yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Ada pula ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang kedua, menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang baku dan lugas. Yang keempat, menggunakan nada netral, tidak memihak, dan tidak memaksa sikap penulis terhadap pembaca. Berikut adalah contoh paragraf dari jenis karangan eksposisi dengan judul uang kartal dan uang giral. Uang merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia pada zaman modern seperti saat ini. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Setiap mata uang digunakan untuk transaksi di negaranya masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak mungkin lagi melakukan sistem barter seperti zaman dahulu. Maka pada saat ini, uang dijadikan sebagai alat transaksi. Uang terdiri dari dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral merupakan uang yang digunakan untuk transaksi yang lumayan besar. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lebih bersifat jangka panjang, yaitu surat berharga, contohnya seperti cek, kartu kredit, buku tabungan, saham, dan lain sebagainya. Pada jenis karangan yang ketiga yaitu ada deskripsi. Deskripsi merupakan bentuk karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca, sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami secara nyata. Pada bagian ini terdapat ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, memperlihatkan detail atau rincian tentang objek. Yang kedua, bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Yang ketiga, menyangkut objek yang dapat diindera oleh panca indera. Objek pada umumnya adalah benda, alam, warna, dan manusia. Yang keempat, penyampaiannya dengan gaya memikat,
dan dengan pilihan kata yang mengunggah. Yang kelima, cara penyajiannya lebih umum menggunakan susunan ruang. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis deskripsi. Yang pertama, terdapat jenis deskripsi ekspositorik, yaitu deskripsi yang dibuat untuk dapat memberikan karangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat dan merasakan objek yang dideskripsikan. Jenis deskripsi yang kedua yaitu ada deskripsi impresionistik, dengan deskripsi yang berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif. Memiliki nilai keindahan karena di dalamnya menggunakan gaya bahasa sastra. Kemudian ini adalah contoh paragraf dari jenis deskripsi yang berjudul pasar modern. Pasar modern dapat ditemui di banyak tempat. Suasana yang nyaman, sejuk, bersih, dan terang membuat pelanggan betah berlama-lama berbelanja di pasar modern. Di pasar ini, pembeli tidak bisa menawar harga barang yang dijual. Semua barang kebutuhan sehari-hari manusia dijual di sini. Biasanya barang-barang yang dijual di pasar modern memiliki kualitas yang tinggi. Maka dari itu, harga barang di pasar modern cenderung lebih mahal daripada di pasar tradisional. Keamanan di pasar modern pun juga lebih terjamin. Biasanya, pasar modern memiliki jam buka yang lebih panjang dibandingkan dengan pasar tradisional. Argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang berisi pendapat dan diperkuat dengan fakta-fakta, sehingga pendapat itu dapat meyakinkan pembaca dan diterima kebenarannya. Ciri-ciri karangan argumentasi ada 5, yaitu yang pertama, merupakan karangan ilmiah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang rasional dan objektif. Yang ketiga, menggunakan argumen-argumen yang kuat. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang logis dan rasional. Yang kelima, mengajukan bukti atau fakta-fakta yang aktual. Berikut ini salah satu contoh karangan argumentasi yang berjudul Lalu Lintas. Jumlah kecelakaan di jalan raya dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, tahun ini jumlah kecelakaan meningkat tajam dibanding 2 tahun ke belakang. Menurut kepolisian, data tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan di jalan raya mencapai 2.700 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun ini, kasus kecelakaan sudah mencapai 4.500 kasus. Padahal, ini masih berada di fase mudik lebaran, sehingga bisa dipastikan kecelakaan akan terus bertambah. Sekali lagi, menurut data kepolisian, dari 4.500 kasus, kecelakaan yang paling terjadi adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini diduga karena bertambahnya volume kendaraan bermotor ketika mudik. Persuasi. Karena sifat berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang hal yang disampaikan oleh penulis, serta mendorong pembaca untuk melakukan atau mempercayai hal tersebut. Ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama, karangan persuasif berusaha mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang diminta oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua, untuk meyakinkan pembacanya, karangan ini disertai fakta-fakta yang mendukung. Yang ketiga, tidak menimbulkan konflik di dalam karangannya. Berikut ini salah satu contoh karangan persuasif yang berjudul Menjaga Persatuan. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Sebagai generasi muda, kita jangan mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Cukup sekian dari kelompok 1. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyimaknya.